5 hari bebas dari tahanan, saudara, sejumlah barang milik Peggy masih disita penyidik Polda Jabar. Peggy meminta Polda Jabar mengembalikan motor dan ponsel miliknya. Menurut Peggy, ponsel yang masih disita Polda Jabar merupakan telepon genggam yang terhubung dengan aplikasi media sosialnya, seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, motor miliknya disita polisi sejak 8 tahun silam dan belum dikembalikan. Maka menyusul statusnya yang telah bebas dari tersangka dan perkara, barang-barang pribadinya diharapkan sudah tidak lagi disita sebagai barang bukti dan bisa dikembalikan kepada dirinya. Nah, motor itu saya serahkan lagi kepada tim kuasa hukum, bagaimana itu. Pokoknya kan mau dibawa ke sini nih, gimana? Ya saya kembali lagi serahkan sama yang kuasa hukum. Berarti HP sama motor yang masih ada di Polda. Iya, motor sama akun Facebook itu. Harapannya gimana untuk bisa dikembalikan atau gimana itu? Ya menurut saya bisa kembalikan sih, kembalikan harapannya. Okay. Namun kalau misalkan memang nggak bisa ya, contohnya misalkan memang motor nggak bisa, udah nggak apa-apa. Kalau misalkan akun Facebook ataupun HP atau akun IG, semoga dikembalikan itu. Penasehat ahli Kapolri Arianto Sutadi memastikan ada celah bagi polisi untuk menetapkan Peggy sebagai tersangka. Arianto menjelaskan jika polisi melakukan penyidikan baru dan mempunyai bukti baru, sementara kuasa hukum terpidana kasus Vina Oto Hasibuan meminta polisi tidak tergesa-gesa melakukan penyidikan kembali di kasus Vina. Oto menilai penyidik Polda Jabar harus menunggu hasil putusan PK yang akan diajukan oleh para terpidana. Ya itu kan hanya di SP3 penyidikannya, sedangkan di sini hanya dinyatakan batalnya adalah karena kesalahan tangkap kan gitu kan. Itu kepolisian masih bisa melakukan penyidikan lagi di kemudian hari kalau mempunyai bukti yang baru yang dimiliki gitu. Tapi seandainya nanti kemudian putusan PK itu membatalkan putusan tahun 2016 dulu, otomatis polisi tidak akan mencari lagi yang sisa 3 DPO itu. Dia harus mencari lagi siapa pembunuh daripada Vina dan Egi itu semuanya. Kira-kira gitu. Ya, belum sepekan Peggy Setiawan menghirup udara bebas. Polemik kebebasan Peggy coba diusik setelah kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris, menyebut Peggy belum bebas dari pokok perkara. Sementara kuasa hukum Peggy memastikan bebasnya Peggy dari perkara pembunuhan Vina Eki sudah terkunci dalam amar putusan pra-peradilan. Adalah Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum keluarga Vina, yang pertama kali menyebut Peggy Setiawan masih berpeluang ditahan lagi usai bebas dari tahanan pada 8 Juli lalu. Menurut Hotman, ada celah yang bisa membuat Peggy bisa ditahan dan menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Vina. Memang benar Peggy bebas, tapi bebasnya itu bebas perkara pra-peradilan. Artinya belum bebas dari pokok perkara. Ada kemungkinan ya, bebas hanya sebentar. Habis itu penyidik mulai lagi dengan mengikuti prosedur yang benar. Kemungkinan kedua, bisa-bisa pimpinan Polri mengatakan, ya udah kasus ini nggak usah dilanjutin, bisa jadi. Kuasa hukum Peggy Setiawan berpendapat amar putusan pra-peradilan telah menyatakan keputusan atau penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan dinyatakan tidak sah. Ditambah lagi, telah diterbitkannya surat pencabutan tersangka dan SP3 serta surat perintah pengeluaran tahanan. Berarti Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Eki ini, Peggy Setiawan klien kami ini, tidak dapat ditersangkakan lagi. Karena sudah terkunci di dalam amar putusan nomor 5 tadi. Bahwa status tersangkanya telah dicabut, perkaranya untuk penyidikan tersangka Peggy Setiawan ini telah dihentikan. Itu. Sehingga kami berkesimpulan bahwa Peggy Setiawan ini tidak akan bisa ditersangkakan lagi. Dengan kata lain, polisi baru bisa menjerat Peggy Setiawan bila menemukan alat bukti baru dan memulai kembali penyelidikan dari awal, terutama kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam putusan pengadilan Cirebon terhadap 8 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim Liputan Kompas TV.
Kuasa hukum 5 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Oto Hasibuan, menyebut dengan bebasnya Peggy Setiawan, 5 terpidana lainnya harus dibebaskan. Bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eki memiliki efek besar, terutama pada terpidana lainnya yang saat ini masih mendekam di tahanan. Kuasa hukum 5 terpidana, Oto Hasibuan, mengatakan bisa jadi beberapa terpidana dapat dinyatakan tak bersalah lantaran konstruksi hukum yang dibuat Polri dan pengadilan pada kasus yang terjadi 8 tahun silam itu tidak berdasar pasca bebasnya Peggy dari status tersangka. Peradilan disebutkan bahwa penghentian penyidikan terhadap kasusnya si Peggy ini. Sehingga persoalannya begini, kalau demikian halnya, ada 8 yang sudah dihukum. 1 ini katanya Peggy, terlepas ini Peggy yang sebenarnya atau tidak, walaupun oleh pra peradilan dinyatakan dia itu tidak sah penetapan tersangkanya. Lantas apakah adil kalau betul ada Peggy yang lain itu tidak diapa-apain, tidak diproses, tapi 8 orang ini dinyatakan salah. Ini kan menjadi masalah. Sehingga menurut saya dengan bebasnya Peggy, otomatis yang 8 inilah harus dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Dikatakan bahwa 11 orang lah yang melakukan pembunuhan ini, di mana ada 3 ternyata sampai sekarang tidak diadili, dan positif oleh polisi dinyatakan 2 orang itu adalah fiktif. Maka menjadi soal bahwa berarti konstruksi hukum yang dibuat oleh dakwaan jaksa maupun oleh pengadilan itu menjadi tidak berdasar. Keputusan Majelis Hakim yang mengabulkan seluruh gugatan pra-peradilan membawa angin segar bagi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang saat ini masih ditahan. Kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina mengatakan saat ini proses pengajuan peninjauan kembali dalam proses pengumpulan bukti baru pasca Peggy Setiawan dibebaskan. Itulah mukjizat ya buat Peggy, buat kami itu jalan masuk untuk kita lebih banyak mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi dalam rangka kami menyusun novum untuk TK. Ya mudah-mudahan lah ini udah ada jalan masuknya, banyak kejanggalan dan lain sebagainya. Ya itu nanti kami akan rangkaikan dalam satu bentuk uraian kejadian beserta dengan bukti-buktinya. Sementara itu, mantan Menko Polhukam Mahfud MD dalam program Rosi menilai proses hukum terhadap kasus pembunuhan Vina dan Eki serampangan. Hal ini terbukti setelah Peggy dinyatakan bebas dalam sidang pra-peradilan. Mahfud menyebut dengan pembebasan Peggy, seharusnya bisa membebaskan 7 terpidana kasus Vina lainnya karena pelaku didakwa dengan dakwaan yang sama. Nah kalau tidak serampangan kan begitu diputus dicari, dan orangnya kan itu juga kalau memang sejak awal. Lalu serampangan yang kedua, katanya 3, lalu diumumkan oh yang 2 itu fiktif, tidak ada gitu. Padahal itu putusan pengadilan, ada 3 DPO. Dakwaan jaksa yang kemudian dicantumkan di putusan pengadilan, di dalam proses persidangan itu disebut. Ini kan serampangan namanya gitu, sehingga waktu itu saya hanya menyatakan yaitu lebih dari unprofesional, itu kira-kira akan melindungi nama seseorang dan mencari kambing hitam. Bisa mulai dipakai sebagai novum. Tinggal dalil-dalil yang dipakai nanti oleh pengacaranya bahwa yang 7 ini harus bebas dong. Ini satu paket dakwaan kok ternyata ini salah kan gitu. Usai Peggy dinyatakan bebas oleh sidang pra-peradilan, kuasa hukum 7 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki berencana akan mengajukan peninjauan kembali. Saat ini, baru 1 mantan narapidana kasus Vina, Saka Tatal, yang sudah mengajukan peninjauan kembali dugaan salah tangkap ke Pengadilan Negeri Cirebon untuk memulihkan nama baiknya. Tim Liputan, Kompas TV.